Perkenalkan diri, saya adalah guru SMA Negeri 2 Dompu di masa lalu. Ya. Di sini banyak kawan-kawan saya yang seperjuangan dengan saya. Saya tahu betul SMA 1 Woja ini awalnya ketika saya juga dengan Pak Hari membuat pelang nama SMA Negeri 2 Dompu itu. Kami juga dulu punya kolam di sini Bapak Ibu. Ya, kolam itu sekarang kayaknya sudah ditimbun. Itu tempat kami dulu saat ujian nasional, kami makan-makan di samping kolam, mencari ikan di situ ya. Ya, jadi ini kenangan kami dengan saudara-saudara kami. Ini masih anak Mori semua ini ya, semua waktu itu. Ya. Paling pasti memusuhin saya gitu. Karena saya tegas ngajar waktu itu. Ya begitu ya. Yang mudah-mudahan tidak dendam sampai saat ini gitu. Karena sekarang sudah menjadi guru, sudah menjadi sahabat saya. Ya. Nah, Bapak Ibu guru, kembali pada topik kita pada hari ini. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk merenungkan ketika Bapak Ibu sudah memilih implementasi IKM ini secara mandiri. Saya ingatkan bahwa untuk melaksanakan program sekolah penggerak, kita perlu komitmen jangka panjang. Apa itu komitmen jangka panjang? Tidak ada Bapak Ibu nanti patah semangat di tengah jalan. Ketika sudah merasakan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, Bapak Ibu nanti jangan sampai putus asa. Berat juga ini IKM begitu ya. Nah, saya menyampaikan salam Pak Direktur Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan, Pak Dr. Praptono, Bapak Ibu. Ya. Saat ini saya ada di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan. Di sisi lain, saya juga berada pada Direktorat Vokasi dan Profesi GTK. Karena saya menjadi koordinator PPG di kampus saya. Jadi adik-adik yang baru tamat di perguruan tinggi, kemarin baru saja melaksanakan tes tes PPG Prajabatan. Saya buka saja kartunya. Bagi yang lolos 40.000 tahun ini, mereka akan menjadi PNS. Jadi GTK akan mengangkat guru yang memiliki sertifikat pendidik secara langsung. Universitas PGRI tempat saya bekerja merupakan salah satu universitas penyelenggara PPG, sekaligus ditugaskan sebagai seleksi kemarin ya Bapak Ibu. Ya, mungkin kedekatan saya dengan teman-teman di Direktorat GTK karena saya ada di berbagai tempat ini. Dirjen GTK itu banyak direktoratnya Bapak Ibu, sebagiannya lah begitu ya kalau kita sederhanakan. Ada Direktorat Kepala Sekolah yang tugasnya seperti ini, ada Direktorat Profesi, itu urusannya tentang PPG, tentang guru, tentang ketenagaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada putra-putri, saudara atau siapa yang baru lulus di perguruan tinggi, tidak memandang dari sekolah perguruan tinggi keguruan atau tidak, boleh mendaftar PPG Prajabatan. Untuk tahun 2022 ini sudah selesai seleksinya Bapak Ibu kemarin. Kita akan menerima 40.000 orang yang diproyeksikan akan menjadi guru PNS di tahun 2022-2023 yang akan datang. Bagaimana dengan yang Bapak Ibu dalam jabatan? Jadi PPG ini ada dua Bapak Ibu, ada yang dalam jabatan, ada yang prajabatan. Tadi saya lupa menyebutkan syaratnya, cuma satu yang prajabatan itu, dia tidak boleh memiliki NUPTK, belum pernah menjadi guru dimanapun. Kalau dia sudah pernah jadi guru atau pernah punya NUPTK, otomatis gugur, tidak bisa.
Mereka akan mendapatkan beasiswa sebesar 17 juta selama 1 tahun. Jadi dibiayai itu Bapak Ibu. Mereka gratis. Dan kursi CPNS ya insya Allah akan menjadi haknya mereka. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi, yang sudah jadi guru, itu namanya PPG dalam jabatan. Itu harus mengikuti prosedur pretest, itu diurus oleh Dinas Pendidikan. Kemudian diverifikasi oleh LPMP. Kami hanya menerima siapa-siapa yang akan ikut dalam PPG itu. Ya. Nanti kalau ada yang berkaitan dengan PPG, silakan juga boleh kita komunikasi. Kalau saja Bapak Ibu ada yang PPG dikirim ke kampus saya, gitu. Ya mudah-mudahan ukirnya kami bisa bantu lah gitu ya. Karena dosen-dosennya, guru pamong semua saya memilih itu. Guru pamong SMA, SMK, SMP itu adalah kawan-kawan saya juga. Mereka itu kami yang bayar gitu ya. Jadi dari GTK uangnya Bapak Ibu, mereka dibayar mahal itu. Kalau Bapak Ibu dekat saja umpamanya dengan Universitas PGRI, pasti Bapak dan Ibu saya libatkan sebagai guru pamong. Ada instruktur lapangan. Kerjaannya juga nggak berat-berat amat, hanya lihat-lihat gitu aja. Ya, itu honornya 250.000 per jam per JP. Tapi harus bisa LMS. LMS-nya juga nggak sulit, mudah ya. Kalau adik-adik ini kayak Bu Dini itu kan pasti LMS-nya bagus gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pasti lancar lah. Sekarang banyak teman-teman yang duduk di guru pamong itu lemahnya di IT, ya. Bagaimana memeriksa pekerjaan mahasiswa, gitu kan? Mereka nguploadnya lewat LMS. Bagaimana memberikan komentar, bagaimana memberikan ya penilaian di situ. Ini juga sebenarnya tidak sulit, hanya belum terbiasa saja. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saya berdiri di berbagai tempat di Direktorat GTK saat ini, termasuk bagian seleksi calon kepala sekolah. Ada yang sudah guru penggerak tidak di sini? Belum. Nanti mendaftar ya, karena calon kepala sekolah itu harus dari guru penggerak, tidak boleh dari guru yang biasa. Ya, kalau sudah guru penggerak, Bapak Ibu sudah punya satu SIM. Ya, satu SIM yang apa? Yang akan bisa mengantarkan Bapak Ibu ke jenjang kepala sekolah nantinya. Nah, itu sekilas perkenalan saya dengan Bapak dan Ibu. Jadi benar kata Ibu Jo tadi, saya memang menunda. Saya mereschedule tiket saya ketika ini sebetulnya ada perbincangan cukup lama sampai akhirnya saya memutuskan mereschedule gitu ya. Seharusnya hari ini saya sudah ada di Denpasar Bapak Ibu, karena tugas PPG juga menanti gitu ya. Jadi ada hal-hal yang wajib saya selesaikan berkaitan dengan PPG, tetapi saya tidak bisa menolak ya. Kalau sudah SMA 1 wajib, Bapak harus bisa. Wah, kalau sudah harus bisa ini, saya telepon rektor, Pak Rektor, di lapangan ada kondisi begini. Karena saya memang pelatih ahli sekolah penggerak, tugas saya adalah salah satunya mendampingi dan memberikan sosialisasi. Ya, kami saat ini ada sekitar 1.500 pelatih ahli yang ditugaskan oleh Pak Direktur Kepala Sekolah, pengawas dan tenaga pendidikan untuk melakukan pemantauan seperti apa IKM itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena jujur saja banyak sekolah yang melaksanakan IKM itu hanya sekedar formalitas. Jadi sosialisasi sudah kami lakukan dengan cara-cara daring, tetapi sampai ke produk nampaknya itu belum menyentuh substansi. Ya, maka ini jujur merupakan satu keterpanggilan bahwa sekolah saya ini harus terdepan di Dompu ini, supaya bisa menjadi sekolah berbagi, supaya nanti hasil Bapak dan Ibu ini bisa disosialisasikan, bisa membantu kawan-kawan kita di sekolah lain. Maka atas izin Pak Korwas kemarin, saya juga diperintahkan oleh Pak Korwas ini, Pak Wid harus bisa itu ke ini, mumpung ada di sini gitu. Wah, ini saya juga dengan Pak Korwas, kalau tanpa beliau ini
perintah saya sudah, saya tidak berani. Sudah, kalau begitu ya saya akan reschedule sekarang. Saya reschedule loh Pak Ibu tiket. Ya, akhirnya ya atas izin rektor juga saya bisa melanjutkan kegiatan seperti hari ini. Nah Bapak Ibu, kegiatan kita ini orientasi dulu ya. Kita dalam waktu 3 hari. Tadi saya sudah mengirimkan file melalui Pak Iwan. Apa Bapak Ibu sudah mendownloadnya? Saya jelaskan dulu apa yang Bapak Ibu sudah download, supaya Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu sudah miliki. Jangan sampai besok Bapak Ibu minta lagi filenya, padahal belum dibaca yang sudah diberikan. Ya. Sebelum ke materi ini, ya, kita akan melaksanakan kegiatan ini 3 hari penuh. Kalau bisa sampai jam 1 atau setengah 12 boleh kita pulang. Kalau tidak, jangan. Saya selalu memberikan solusi begitu ya. Kalau bisa jam setengah 12, mari kita lebih cepat lebih baik. Tapi faktanya Bapak Ibu, banyak sekolah yang bekerja sampai jam 7 malam. Itu bukan saya yang memerintahkan, tetapi mereka. Karena rasa tanggung jawab, ya, karena komitmen kerja. Jadi hari pertama apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita mengacu ke sini. Mohon izin saya duduk sebentar karena saya harus bolak-balik file ini ya. Wah ini kebetulan kelihatan sertifikat saya ini. Sertifikat pelatih ahli itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Cukup dengan nilai lulus minimal 80. 80 sampai 85 itu cukup. Kalau di bawah 80 mereka tidak lulus jadi pelatih ahli. Setelah itu 80 sampai 90 baik, di atas 90 amat baik. Entah berapa lebihnya dari 90 saya juga tidak tahu ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan menghasilkan dokumen ini. KOSP hari ini harus jadi. Kita akan mengerjakannya bergotong royong, berkelompok ya. Besok Bapak Ibu akan menyelesaikan 2 dan 3, sehingga besok tidak ada yang berbicara KOSP lagi. Lusa Bapak Ibu akan menyelesaikan 3 modul ajar. Ada 3 kelompok besar nanti. Karena Bapak Ibu akan melaksanakan 3 tema. Apa yang dipilih nanti kita akan bicarakan di hari ketiga. Sekarang tidak kita bicarakan apa itu modul project, tidak ada. Sekarang hanya kita bicara KOSP. Apa yang Bapak Ibu saya bekali, coba dilihat dulu di dalam Google Drive. Yang pertama saya bekali Bapak Ibu dengan regulasi PSP. Nanti dalam dasar hukum PSP gunakan yang ini, kebijakan-kebijakan ini. Tapi di sini ada beberapa hal yang berubah. Perlu Bapak Ibu ketahui, misalnya tentang ini struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum itu sebelumnya itu ada di Kemendikbudristek nomor 56, sekarang dirubah menjadi 262. Abaikan saja yang ini, nanti Bapak Ibu baca yang 262. Saya tunjukkan saja dulu supaya tahu tempatnya. Masalah CP Bapak Ibu sudah hafal. Yang terkini adalah yang nomor 33. Yang berkaitan dengan dimensi P3 nanti kita diskusi hari Rabu. Gunakan Kepala SK, Kepala Badan Standar nomor 9. Sudah hafal proyek, nanti kita akan diskusi tuntas hari Rabu terkait dengan ini. Begitu juga yang Permendikbud 22 nomor 5, 7, 9 dan seterusnya.
Yang masih digunakan dalam K13 adalah ini. Karena Bapak Ibu di kelas 10, 11 masih menggunakan K13. Oke, sudah siap ya? Nanti regulasi-regulasi ambil di sini. Kemudian hari pertama kita akan berbicara KOSP. Bapak Ibu akan mulai bekerja dari LK1. Nanti akan ada, kalau Bapak Ibu ingin paparan teorinya, buka saja nanti yang ini. Karena kita tidak sosialisasi lagi. Pak Korwas sudah menyatakan Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi. Sekarang kita fokus pada produk dokumen kurikulum. Nah, kemudian yang akan kita buat itu adalah yang ini Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu hanya mengisi template ini. Secara nasional, ya, secara nasional isi KOSP itu adalah ini. Karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan seterusnya ini. Apa boleh dikurangi? Tidak boleh. Ditambah boleh. Nanti file LK3 dipegang oleh Waka Kurikulum atau Ketua TPK yang akan mengcombine file itu dari LK1 dan LK2. Apa yang dikerjakan oleh yang LK1? Bapak Ibu akan mengerjakan analisis karakteristik satuan pendidikan. Dilihat dari mana? Analisis sarpras, kemudian SDM guru, siswa dan seterusnya. Nanti dibacain. Untuk apa karakteristik ini dianalisis? Saya jelaskan bedanya KTSP 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam K13 Bapak Ibu memiliki KD. KD itu wajib disajikan kepada siswa. Apapun karakteristiknya, apapun sarpras yang kita miliki itu harus disajikan. Kecuali kemarin waktu pandemi, Bapak Ibu diberikan kebebasan. Berbeda dengan KOSP sekarang. Apa itu? Kurikulum Merdeka. Kita hanya diberikan CP, capaian pembelajaran. Bapak Ibu akan menuliskan tujuan pembelajarannya. Karena karakteristik satuan pendidikan itu berbeda-beda, maka antara SMA 1 kilo, SMA 3, apalagi tadi? 1 kilo, SMA 1 Woja, tidak sama tujuan pembelajarannya antara kedua sekolah itu karena karakteristik satuan pendidikan berbeda. Dilihat minimal dari 6 komponen tadi. Kalau Bapak Ibu sudah menuliskan TP, tujuan pembelajaran, wajib Bapak Ibu selesaikan, tidak boleh tidak diselesaikan. Jadi paham ya? Kita yang menuliskan KD-nya sekarang, TP itu identik dengan KD di masa lalu. Bagaimana kalau saya tidak mampu menuliskan TP dengan lengkap? Tidak apa-apa. Tuliskan di analisis karakteristik guru. Tuliskan analisis karakteristik peserta didik. Tuliskan analisis sarpras dan yang lainnya. Karakteristik ini akan bermuara pada bagaimana guru akan merumuskan tujuan pembelajaran. Bermuara pada pemilihan tema modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka dalam KOSP bab 1 wajib ada analisis karakteristik satuan pendidikan. Ini nanti akan dikerjakan oleh satu kelompok ya.
KOSP itu ada 4 babnya. Bab 1 tadi sudah ya, bab 2 itu adalah pengorganisasian mata pelajaran. Jadi ada kegiatan intra, kemudian project dan ekstra kurikuler. Itu untuk yang kelas 10, yang kelas 11, 12 masih sama seperti sebelumnya. Bab 3 berkaitan dengan apa? Pengorganisasian pembelajaran. Maaf, perencanaan pembelajaran. Yang keempat adalah penutup. Dan yang berikutnya adalah daftar pustaka. Itu nanti kelompok-kelompok besar yang akan kita kerjakan hari ini. Kalau bisa dikerjakan selesai sebelum setengah 12 bagus gitu ya. Kalau tidak, lanjutkan sampai selesai. Karena besok kita tidak bicara tentang KOSP lagi. Dan dampaknya kalau KOSP hari ini tidak jadi, besok ketika Bapak Ibu merumuskan CP bisa tidak? Karena bergantung kepada hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Peran guru BK sangat besar dalam analisis karakteristik ini. Ya, maka nanti mohon Bapak Ibu apakah sudah melaksanakan tugasnya belum? Ya, jadi lihat di sini ada bahan materi yang berkenaan dengan guru BK. Sudah udah belum? Ya, yang guru BK fokus itu. Jangan berpikir tentang modul aja, tidak perlu. Bapak Ibu guru BK harus menghasilkan asesmen, harus menghasilkan produk berupa program kerja ke-BK-an zaman now. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Nanti berkumpul kawan-kawan BK, ya. Yang BK nanti ikut bergabung dalam kelompok yang mengerjakan analisis karakteristik ini. Nah, jadi kira-kira gambarannya begitu, ya. Kita bertanggung jawab penuh, ya, terhadap kegiatan ini. Saya sudah rela untuk mereschedule, Bapak dan Ibu juga harus rela menyelesaikan ini. Kalau bisa jam 1 lah, ya. Boleh lebih sedikit tidak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut dulu ke sini supaya kita nanti lebih mudah menyusun KOSP. Struktur kurikulum Merdeka. Ada program intra, ekstra, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah oke ya? Ya, dasar hukumnya ini. Nanti Bapak Ibu baca-baca. Di mana letaknya ini tadi sudah saya tunjukkan pada folder regulasi. Sistematikanya begini. Oke? Kalau yang begini-begini nggak usah dibicarakan ini. Ya. Cukup dibaca sendiri saja. Ya. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Kalau saya banyak bicara nanti Bapak Ibu protes karena nggak bisa kerja. Analisisnya ini A, B sampai F. Bagaimana caranya sudah ada di dalam LK1. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena untuk merumuskan karakteristik satuan pendidikan tidak boleh kita mengarang. Bapak Ibu harus mengunduh rapor pendidikan terlebih dahulu. Sudah ada ya Kak Iwan? Ada. Nah, oke. Rapor pendidikan itu bentuknya seperti apa? Kayak gini bentuknya. Ya. Di sini ada beberapa kolom, ya. Coba Bapak Ibu apakah paham apa maksudnya A1 ini? Ada A1, A2, A11, apa maksudnya itu? Siapa yang sudah pernah mendapat sosialisasi cara membaca rapor pendidikan? Belum ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Apa bedanya rapor pendidikan dengan rapor mutu? Ya, kalau begitu perhatikan sebentar saja. Mohon izin ini saya jelaskan ya. Di rapor pendidikan itu seperti ini. Ini slide-nya slide gado-gado ini.
Karena kalau saya menyajikan materi khusus misalnya tentang KUSP itu 6 jam bercerita saja gitu ya. Bapak Ibu saya ajak brainstorming, Bapak Ibu saya tanya gini, tidak selesai KUSP-nya itu. Tapi memang begitu Pak Komnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar, ya sampai terakhirnya begitu saja. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, jadi beda antara rapor pendidikan dengan rapor mutu di masa lalu. Rapor mutu itu diinput oleh kita, satuan pendidikan, sehingga objektivitas data itu diragukan karena tergantung dari yang menguploadnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat di sini sumber datanya dari mana saja. Dari Asesmen Nasional, bersumber dari data Dapodik, ada dari EMIS. Apa EMIS itu? Education Management Information System. Itu khusus untuk Kementerian Agama. Simpatika itu apa? Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Ini Kementerian Agama punya. Yang SMA enggak? Ya, setara dengan Dapodik boleh. Ada juga platform digital guru dan kepala sekolah. Saya sudah dapat info dari Pak Korwas bahwa Bapak Ibu sudah diarahkan membaca platform Merdeka Mengajar ya. Sudah bisa buka kan? Sudah bisa buka saja, tetapi belum baca-baca isinya. Itu ya Pak Korwas. Beliau sudah sangat geram katanya. Sudah dikasih, tetapi tidak dibaca oleh guru gitu ya. Ya, apa ini ya? Ada tracker study SMK.